لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan kajian kitab Iqtida' as-Sirat al-Mustaqim karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Pembahasan tentang wajibnya bersikap adil dalam menerapkan hukum, baik perdata, pidana, dan lainnya dari hukum-hukum yang berlaku baik skala kenegaraan maupun skala wilayah khusus. Maka keadilan itu tidak memandang dari segi asy-syarif atau dari segi ad-dhaif. Asy-syarif itu orang mulia atau pejabat. Ad-dhaif itu orang yang tidak memiliki jabatan atau dianggap rendah dan tidak memiliki perbendaharaan harta untuk mendanai masalah pengadilan. Maka semua harus bersikap adil, terutama dari segi hakim dan juga dari segi ahli atau kuasa hukum, dan tentu juga dari segi pihak yang bersangkutan dan berkasus. Maka wajib adil. Dan kemudian tentang hukum had zina, yang mana itu ada dalam Islam, bahkan dalam agama yang dianut oleh orang-orang Bani Israel, keyahudian mereka, itu sudah ada hadnya, sudah ada hukumnya. Namun lihat nanti hadisnya bagaimana orang-orang Yahudi, mereka menginginkan adanya perubahan dan tidak mau memakai hukum yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla terhadap mereka. Padahal mereka mengklaim bahwasanya mereka beriman kepada apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Namun klaim hanyalah klaim. Ketika perbuatan mendustakan lisan, maka apa yang terlisankan hanyalah di ujung lidah. Dan terbukti dengan adanya perbuatan, itu yang lebih menjadi proof yang hakiki. Jemaah sekalian rahimakumullah, insyaallah kita akan membacakan hadis yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dengan sanad mereka berdua dari Abdullah bin Murrah Anil Barra bin Azib, dari hadis atau dari sahabat Al-Barra bin Azib. Kata beliau radhiyallahu anhu, marra 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi yahudiyyin muhammamun majludun. Suatu ketika seorang Yahudi itu lewat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Yahudi ini dalam keadaan muhammam. Ya, muhammam itu ditahmim, yaitu dicat hitam. Mukanya dicat hitam. Ya. Kayaknya hamiyah, yaitu kepekatan hitam. Dan disebut dalam hadis ada hamiyatul jahiliyah, yaitu fanatisme dengan hitamnya pekat kejahilian. Nah, di sini muhammam, Yahudi yang lewat ini mukanya dicat hitam dan majlud, dan dia didera, yaitu dihukum cambuk. Fada'ahum, maka Nabi SAW kemudian
memanggil mereka, yaitu orang-orang Yahudi. Dan Nabi SAW berkata, "Hakadha tajiduna haddaz zina fi kitabikum?" Apakah kayak gini kalian menemukan atau mendapatkan hukum had perzinahan, terhadap perzinahan di kitab kalian? Apakah seperti ini kalian mendapatkan? Apakah ini hasil dari hukum yang kalian dapatkan di kitab kalian, itu Taurat? Maka orang-orang Yahudi itu berkata, "Na'am." Iya. Jadi hukum had zina itu sudah ada sebenarnya sejak di Taurat. Namun di sini Nabi SAW mengkritisi, sebenarnya ingin mengkritisi dan membongkar apa yang sebenarnya hukum zina, hukum had zina dalam kalangan Yahudi dengan kitab mereka. Maka fada'a rajulan min ulamaihim. Maka Rasulullah SAW kemudian memanggil seorang pria dari ulama Yahudi. Ya, dan Rasulullah SAW berkata, "Anshuduka billahi alladhi anzala at-Taurata ala Musa. Ahakadha tajiduna hadda zina fi kitabikum?" Di sini kata Rasulullah SAW kemudian, "Aku berharap engkau wahai seorang alim dari kalangan Bani Israil atau Yahudi, aku berharap engkau bersumpah atas nama Allah Azza wa Jalla yang telah menurunkan Taurat terhadap Nabi Musa alaihissalam. Ahakadha tajiduna hadda zina fi kitabikum?" Apakah kayak gini kalian dapatkan hukum had zina di kitab Taurat kalian, yaitu di cemongin atau di apa tadi namanya, ditahmim apa Indonesianya, dicoret hitam-hitam mukanya dan cukup didera, dicambuk di kitab kalian, apakah seperti itu? Maka alim Yahudi ini berkata, enggak seperti ini. Walaula annaka nasyadtani bihadza lam ukhbirka. Maka kata dia, tidak, seandainya Anda tidak menyumpahku dengan nama Allah, aku tidak akan mengatakan yang sebenarnya kepada engkau wahai Muhammad. Tapi karena engkau nyuruh saya ini bertanya dengan atas nama Allah Azza wa Jalla, maka aku katakan sejatinya tidak seperti ini. Najiduhu ar-rajam. Yang kami temukan di Taurat sebenarnya adalah apa? Rajam. Rajam itu beda dengan jald. Ya. Jald itu adalah hukum cambuk 100 kali untuk pelaku zina ghair muhsan, yaitu yang apa? Yang belum pernah menikah secara sah. Ya gitu. Itu hukum had zina untuk yang belum pernah menikah secara sah. Adapun hukum had untuk yang pernah menikah secara sah, maka hukumannya adalah dirajam. Dan rajam itu dilempari batu, dan ukuran batu yang dilempar tidak boleh kekecilan, jazakallah khairan, dan tidak boleh terlalu besar. Itu hukum had zina untuk yang muhsan, yang apa? Yang sudah pernah menikah secara sah. Secara sah berarti secara syar'i, ya. Maka ini hukumannya adalah dirajam dengan batu yang tidak terlalu kecil sehingga takutnya enggak kerasa, dan tidak terlalu besar sehingga khawatirnya langsung mati, melainkan harus merasakan dulu dengan batu yang standar. Sampai mati hukum rajam itu. Nah, namun kemudian kata alim Yahudi ini, walakinnahu kathura fi ashrafina. Tetapi zina ini banyak terjadi di kalangan atas kami. Di kalangan elit kami banyak terjadi perzinahan. Fakunna idza akhadna asy-syarifa taraknah. Kami orang Yahudi itu, jika kami menangani kasus orang ternama atau pejabat atau orang besar atau orang kaya di antara kami tinggalkan kasus itu. Ya. Diilgha, yaitu dibatalkan, di-cancel kasus itu. Wa idza akhadna ad-dha'ifa aqamna 'alaihi al-hadd. Kalau misalnya kami menangani kasus orang dhaif, orang awam, orang yang tidak berkekuatan, maka kami akan mendera atau menerapkan hukum had terhadapnya. Ya itu. Maka kalau
suatu wilayah atau komunitas atau siapapun dari yang berhukum secara resmi untuk orang kaya, untuk orang yang punya jabatan, punya nama, punya uang, punya kekuatan. Kalau misalnya ternyata kebal hukum, adapun orang yang tidak punya kekuatan maka dihukum, maka di sini ada keserupaan mirip dengan orang-orang Yahudi. Jewish mind. Cara berfikirnya orang Yahudi. Gayanya berhukumnya orang Yahudi, gaya berhukumnya orang Yahudi. Faqulna, maka kami kita berkata, ta'alau falnajtami' ala syai'in nuqimuhu ala syarif wal wadi'. Ayo sini, wahai orang Yahudi kita semua. Ayo kita kumpul, ya. Maksudnya di sini kata ulama Yahudi itu, kita ini dalam menerapkan hukum kita bilang begini aja kaidahnya. Ayo kita bareng-bareng ngumpul, ya. Untuk sesuatu hal yang akan kita tegakkan dari hukum terhadap orang yang terpandang dan orang yang wadi', yaitu yang lawan dari syarif, yang tidak terpandang. Jadi mereka pengen ini gini loh. Ini kan nggak adil kalau misalnya orang yang mulia, orang yang terpandang itu nggak dapat hukuman dan orang yang tidak terpandang malah dihukum. Ini kan memang nggak adil. Ya udah gini aja dah, gitu. Sekarang di zaman Rasulullah SAW, kita berikan kompensasi untuk semuanya, keringanan. Kita kumpulkan aja dah, baik yang ternama maupun yang tidak ternama, kita hukum dengan hukum versi baru. Ya, padahal di kitab hukumnya apa? Rajam. Maka kita ganti hukumannya adalah faja'alna at-tahmima wal jalda makana ar-rajmi. Makana ar-rajmi. Kita jadikan hukuman rajam diganti dengan hukuman tahmim dan jald. Dengan hukuman pengarangan muka, penghitaman muka dan juga cambuk saja. Enggak sampai rajam, enggak sampai mati. Apapun konteksnya. Yang penting kalau zina hukumnya itu. Apakah di sini ada penggantian hukum? Iya. Hukum di kitab Taurat itu rajam. Tapi kemudian mereka mengganti hukum tersebut yang pada awalnya sudah diganti dengan cara melihat dan memandang kepada orang yang berkasus. Kalau orang ini adalah syarif, maka di-cancel kasusnya, ditutup. Dah. Tapi kalau orang tidak syarif, maka diangkat kasusnya dan dihukum dengan hukum rajam. Namun kemudian mereka berpikir, wah kok kayak gini kan gak adil. Maka mereka kemudian membuat hukum baru lagi. Yaitu baik orang terpandang ataupun tidak, maka hukumannya sama-sama apa? Dua, yaitu apa tadi? Dihitamkan dan didera atau dicambuk saja. Enggak sampai dirajam. Gitu ya. Diganti hukumnya. Maka kata Nabi SAW, Allahumma inni awalu man ahya amroka idh amatuhu. Ya, kemudian kata Nabi SAW, ya Allah, sesungguhnya akulah orang yang pertama-tama menghidupkan kembali sunnahmu setelah mereka hapus perintahmu itu, yaitu untuk rajam. Jadi Rasulullah SAW berhasrat untuk menghidupkan kembali hukum Allah Azza wa Jalla yang sudah termaktub di Taurat. Fa'amara bihi farujima. Maka Rasulullah SAW perintahkan untuk datangkan itu orang yang telah berzina dari kalangan Yahudi dan hanya dipecut, maka datangkan dia, kemudian dirajamlah orang tersebut. Ini di Madinah. Karena Madinah ini kekuasaan Rasulullah SAW. Pemerintahannya dikuasai Rasulullah SAW, sehingga beliaulah presiden sekaligus qadhi, hakim yang mentanfidz dan menyelenggarakan hukum kenegaraan, hukum pidana zina ketika itu. Ya, maka dirajamlah. Ya, jadi orang-orang Yahudi ini mereka apa? Mengganti hukum Allah Azza wa Jalla. Dan rajam memang syar'u man qablana dalam usul fiqih. Rajam memang syariat orang-orang sebelum kita, yaitu sebelum syariat Nabi Muhammad SAW. Namun syariat Allah Azza wa Jalla untuk syariat Nabi Muhammad SAW selaras dengan syariat yang ada di Bani Israel atau di kalangan Yahudi sebenarnya. Maka Rasulullah SAW meneruskan
ya sunnah, yaitu jalan hukum Allah Azza wa Jalla yang selama ini mereka tutupi dan kubur. Gitu, ya. Fa anzalallahu Azza wa Jalla, kata Al-Bara' bin Azib, maka setelah ayat ini turunlah firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhar rasulu la yahzunka alladzina yusari'una fil kufur. Wahai Rasul, janganlah engkau merasa sedih karena orang-orang yang bersegera menuju kekafiran. Ila qawlihi in utitum hadza fakhudhuhu, dan seterusnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang Rasulullah SAW untuk bersedih. Jangan sedih, jangan merasa sedih dengan orang-orang yang mereka bermusara'ah fil kufur, yaitu berlomba-lomba cepat kalau untuk hal-hal yang sifatnya kekufuran. Giliran untuk kekufuran itu lebih getol. Giliran untuk keimanan maka lembet, bahkan tidak mau berjalan sama sekali. Taib. Kemudian yaqul, berkata kemudian orang Yahudi, ya, itu Muhammadan fa inna amrakum bitahmimi wal jildi atau wal jaldi fakhudhuh, ya, wa in aftakum birajmi fahdharuh. Orang-orang Yahudi kemudian setelah itu mereka itu kalau ada kasus, ya, karena ini Nabi Muhammad sebagai kepala negara dan orang-orang Yahudi ini di bawah bendera kenegaraan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Maka kalau ada kasus orang Yahudi berkasus, maka tetap hukumnya dikembalikan harus kepada Nabi Muhammad. Sejatinya begitu. Maka orang Yahudi berkata, datanglah kalian kepada Muhammad untuk masalah hukum zina. Bukan hukum zina, hukuman terhadap orang yang telah berzina. Jika Muhammad, yaitu beliau SAW, memutuskan hukuman kepadamu wahai Yahudi, sama Yahudi berkata gitu, memutuskan hukuman kepadamu dengan cara menghitamkan tubuh dan didera atau dipecut, dicambuk, maka terima. Namun jika dia, yaitu Nabi Muhammad SAW, berfatwa atau memberikan keputusan kepadamu dengan hukuman rajam, maka waspadalah, fahdharuh, enggak usah ikutan, jangan. Maka Allah kemudian menurunkan ayat-ayat, 3 ayat di surat Al-Maidah. Ya. Jadi orang-orang Yahudi itu milih-milih hukum yang menguntungkan saja, dan tidak sesuai selera atau hawa nafsu mereka, enggak mereka ikuti. Maka siapapun dari kita, kalau ada hukum Allah yang tidak sesuai hawa nafsu kita, kemudian kita enggak mau ikut karena enggak sesuai dengan logika atau hawa nafsu kita, maka mirip dia dengan Yahudi. Mirip dengan Yahudi. Maka turunlah 3 ayat yang akhirannya, ya, kalau di ayat 44, 45 dan 47 surat Al-Maidah. 3 ayat yang hampir berturut, 44, 45, 47 di surat Al-Maidah, yang mana akhirannya itu wa man lam yahkum bima anzalallah. Dan siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, dengan hukum Allah. 3 ayat yang hampir berturutan, 44, 45 dan 47. Dia ayat pertama, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Dan siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Itu the first, 1 ya. Kemudian yang kedua, ayat 45. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun. Ini yang kedua. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, yaitu hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Itu kedua. Yang ayat ketiga, yaitu ayat ke-47, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Dan siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Dan kemudian kata Al-Bara' bin Azib, turun 3 ayat ini fil kuffari kulliha, terhadap orang-orang kafir seluruhnya. Nah, di sini nih. Disinilah terjadi perbedaan pemahaman antara Khawarij, ya, dengan Ahlus Sunnah.
Disinilah di antara titik terpenting perbedaan antara ekstremis Khawarij dengan munsifin ahli sunnah. Inilah di antara hal perbedaan ini, pemahaman Khawarij terhadap ayat-ayat ini, yang membuat terjadinya bom-bom bunuh diri, pengeboman dan pengkafiran serampangan. Semua dari penguasa dikafirkan, sampai RT-RT-nya sekalian. Ada beberapa orang seperti itu dan doktrinnya seperti itu. Bukan hanya pejabat, bahkan orang awam pun banyak dikafirkan. Dan boleh jadi di antara pemikiran dari Sayyid Qutb mengapa mengatakan bahwa saya kebanyakan atau umumnya masyarakat sekarang, walaupun mereka menegakkan sholat, umumnya mereka adalah masyarakat jahiliyah. Jahiliyah yang dimaksud adalah seperti jahiliyah sebelum turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu kufar. Hati-hati dalam mendeskripsikan masyarakat umum kita ini masyarakat jahiliyah. Itu sama dengan, serupa dengan apa? Menganggap mereka seperti orang-orang jahil, Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang kafir. Ini pemahaman Sayyid Qutb pada masanya. Dan pemahaman tersebut karena dituangkan di speech, di ceramah, terutama sekali di buku yang dikaryakan olehnya, maka kemudian menjangkiti sebagian dari teroris atau sebagian dari ekstremis, walaupun tidak sampai derajat teroris. Yang mengkafirkan bukan hanya penguasa, tetapi masyarakat muslim umumnya dikafirkan. Disebabkan apa? Sama-sama tidak berhukum dengan hukum Allah Azza wa Jalla. Memang kata Al-Barra bin Azib, tiga ini, mereka adalah orang-orang kafir, mereka adalah orang-orang zalim, mereka adalah orang fasik. Ini turun berkaitan dengan orang-orang kafir seluruhnya. Maka mari kita pahami ayat ini benar-benar. Tadi ada tiga ya. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir atau zalim atau fasik. Ya, kita baca bagaimana perkataan Imam Al-Qurtubi mengenai Al-Qurtubi ahli tafsir mengenai hal ini. Berkata Al-Qurtubi rahimahullah, kata Rabb kita azza wajalla, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Kata Imam Qurtubi, "Yahtajju bi dhahirihi man yukaffir bidh-dhunub wa humul khawarij." Dengan zahir ayat ini, mereka itu orang-orang khawarij berhujjah untuk mengkafirkan manusia disebabkan dosa-dosa, dosa besar terutama. Bohong sedikit langsung kafir bagi orang khawarij itu. Makanya orang khawarij itu berusaha jujur banget, tapi bodoh gitu loh. Karena bagi mereka bohong itu dosa besar dan itu kafir, kekafuran. Berat. Ini kok kayak gini nggak ada yang selamat ini dari khawarij. Semua kafir. Bahkan mungkin mereka akan mengkafirkan diri mereka sendiri kalau lagi berdosa besar. Wala hujjat lahum fi, kata Imam Qurtubi, mereka tidak memiliki hujjah dan argumentasi yang tepat dengan ayat ini. Lianna hadhil ayat nazalat fil yahudi al-muharrifina kalam Allah Ta'ala. Karena ayat-ayat ini, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, kemudian fa ulaika humuz zalimun, fa ulaika humul fasiqun. Ini semua ayat turun terhadap orang-orang kafir, orang-orang Yahudi yang telah, atau minimal ayat pertama yang kafirun ini turun tentang orang-orang Yahudi yang memang muharrif, yaitu mengubah-ubah kalam Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana di hadis tadi, yaitu mengubah hukum Allah Azza wa Jalla. Dan mereka aslinya orang kafir Yahudi itu. Fayusharikum fi hukmiha man yusharikum fi sababi nuzuliha. Maka orang yang berserikat, yaitu sama perbuatannya seperti orang-orang Yahudi saat turun ayat ini, maka itu hukumnya sama, bisa kafir. Kalau konteksnya sama seperti kelakuan orang-orang Yahudi ini, mengubah-ubah hukum. Nanti kita jelaskan. Penjelasannya adalah kata Imam Qurtubi, annal muslima, ini harus diperhatikan baik-baik jemaah sekalian. Rincian ini banyak tidak diinfokan.
Ya, diinfokan namun di kajian-kajian yang mungkin tentang manhaj. Kadang di kajian umum kurang. Penjelasannya kata Al-Qurtubi rahimahullah, "Annal muslima idza 'alima hukm Allah Ta'ala fi qadiyatin qat'a, thumma lam yahkum bih." Ya. Seorang muslim kalau dia tahu betul-betul ini hukum Allah untuk suatu masalah, ya, betul-betul tahu ini hukumnya begini, misalnya hukumnya zina, hukuman untuk zina yaitu apa? Dicambuk kalau dia bujang belum nikah, dan dirajam kalau dia sudah menikah secara syar'i. Ini udah tahu tuh. Tapi enggak berhukum dengannya. Maksudnya penguasa ini tidak menerapkan hukum ini, tidak menulis hukum ini. Dilihat, fa in kana an jahdin kana kafira. Kalau memang dia tidak mau melakukan, tidak mau mentanfidz atau mengakui hukum ini karena jahad. Apa jahad di sini? Yaitu karena menampik kewajiban berhukum dengan hukum Allah, karena tidak menerima hukum Allah ini, maka dia menjadi kafir. La yukhtalafu fi hadza. Tidak ada perselisihan di antara ulama tentang orang-orang seperti ini. Yaitu mengganti hukum Allah karena memang sengaja, memang enggak mau pakai hukum Allah. Menolak hukum Allah, mengingkari hukum Allah. Wa in kana la an jahdin kana 'asiyan murtakibal kabirah atau murtakibah kabiratin. Kalau misalnya dia tidak berpegang dengan hukum ini bukan karena mengingkari hukum Allah, bukan. Ya, tapi karena memang bermaksiat. Bukan karena mengingkari hukum Allah Azza wa Jalla. Tapi 'asiyan, yaitu tidak pakai hukum Allah Azza wa Jalla. Ya, mungkin ada faktor lain. Ya, mungkin entah terpaksa atau mungkin bukan terpaksa, mungkin apa ya. Ya terpaksa, enggak bisa lagi dia melakukan apa-apa. Ya udah pakai hukum buatan manusia aja sebagai penggantinya. Maka dia murtakib kabirah. Maka dia pelaku dosa besar. Li'annahum, kenapa dia enggak dikafirkan? Li'annahum musaddiqun bi asli dzalikal hukm. Wa 'alimun bi wujubi tanfidhihi 'alaihi. Karena dia sebenarnya mempercayai asal root hukum ini. Ini hukum Allah, sebenarnya dia percaya. Dia tahu wajibnya untuk menegakkan hukum Allah ini, yaitu merealisasikan dan mengeksekusi sesuai dengan hukum Allah. Dia tahu kewajibannya. Lakinnahu 'asa bi tarkil 'amal bih. Tapi dia bermaksiat dengan cara apa? Dengan cara dia tidak pakai hukum itu. Jadi kalau ada hukum syar'i jelas, kemudian undang-undang penguasa tidak pakai hukum syar'i tersebut, bukan karena tidak mengakui itu hukum Allah, bukan karena merasa Allah tidak relevan, tapi karena ada faktor lain, yaitu yang enggak mau aja pakai hukum itu gitu. Ya, atau memang sudah menjadi apa ya, ketetapan, kita enggak bisa melawan, maka ini 'asi, bermaksiat, tidak sampai derajat apa? Kafir. Begitu. Ya. Wa hakadha fi kulli ma yu'lamu min darurati syar'i hukmuhu. Begitu pula terhadap segala hal yang diketahui secara darurat, secara absolut diketahui hukum syar'inya. Seperti salat. Seperti salat. Seseorang ketika dia tahu salat itu wajib, dia tahu itu. Tapi dia enggak salat. Bolong-bolong salatnya, serta-merta langsung itu termasuk berhukum dengan hukum Allah, bukan? Tidak salat itu. Tidak berhukum dengan hukum Allah itu. Tapi dia karena apa? Karena malas. Maka kalau masih kadang-kadang salat, maka tidak langsung dikafirkan karena dia mengimani asalnya, yaitu salat itu wajib. Cuman saya malas. Kecuali kalau dia tidak pernah salat sama sekali, maka ini dikafirkan. Ya, sama sekali dikafirkan. Nah, sekarang ada orang, iya kadang-kadang dia salat, tapi dia tidak meyakini salat itu wajib. Padahal dia jelas baginya, padahal dia dulu sekolah agama, ibtidaiyah, sanawiyah, namun karena pergaulan akhirnya dia meyakini salat itu enggak wajib kali, enggak usah. Maka gimana di sini? Apakah dikafirkan enggak jemaah?
mengatakan salat itu tidak wajib atau meyakini salat fardu itu tidak wajib. Ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu tidak wajib kata dia. Bismillah. Kafir gak kira-kira? Kafir. Mengingkari hal yang darurat dalam syariat, yaitu rukun Islam kedua, mendirikan salat. Begitu. Pun begitu dengan orang yang tidak membayar zakat. Banyak orang enggak membayar zakat bukan karena enggak merasa wajibnya zakat, bukan. Zakat mal, karena bakhil. Apakah langsung kafir? Tidak. Karena dia meyakini wajibnya zakat, tapi karena bakhilnya dia enggak melakukannya, maka ini bermaksiat. Sama, ini tidak berhukum dengan hukum Allah, sama. Jadi tidak berhukum dengan hukum Allah itu bukan hanya di kalangan penguasa saja. Bisa terjadi di kalangan awam dan masyarakat. Begitu. Iya. Ya. Sekarang kalau ada barang hilang, kemudian antum malah datang ke dukun untuk nyari barang hilang. Ini berhukum dengan hukum siapa coba ini? Hah? Tuh. Ada barang hilang, datangnya ke dukun. Ya. Gitu. Ini hukum siapa yang pakai? Nah kan? Orang awam pun bisa berhukum dalam artian menerapkan hukum perbuatan dirinya tidak dengan hukum Allah. Sebenarnya itu banyak hal itu di kita. Ya. Kalau misalnya ada rakyat, ternyata di malam hari ada begal di jalanan, ketangkep masyarakat, kemudian dipukulin secara massal, bahkan dibakar. Pernah nggak itu terjadi? Pernah, berkali-kali. Itu hukum siapa yang dipakai? Bukankah ada hukum syar'i untuk menangani penyamun? Begal ini masuk ke dalam mufsid, ikhwan. Begal ini masuk ke dalam penyamunan atau mufsid. Apalagi kalau track recordnya sudah beberapa kali. Termasuk juga kelitih. Tapi kelitih aslinya kan artinya bukan itu yang di Jogja itu loh. Pak, orang Jawa mungkin ngerti arti kelitih, orang Jogja ya Pak. Kelitih itu artinya apa asli? Asli maknanya apa ya? Orang Jawa silakan. Atau enggak ada, ini orang Sumatera semua di sini. Kelitih Pak. Mungkin saya cara ngomongnya juga salah ini. Kelitih itu ngapain sebenarnya? Asal maknanya. Ada yang tahu Bapak-bapak? Tapi pasti tahu ya, di Jogja itu ada kasus seperti itu. Yang ternyata keluar malam-malam untuk ngapain ya? Ngisengin orang-orang pemotor. Ya. Diapain ya? Saya lupa apa ini pakai rantai atau gimana lah. Ini mufsid namanya. Mufsid fil ard. Membuat kerusakan di muka bumi. Ya. Nah, apakah ini mereka melakukan hal tersebut sedang berhukum dengan hukum Allah? Tidak, mereka menerapkan hukum syahwat mereka dan kekerasan. Ya. Tuh. Dikafirkan enggak? Orang-orang yang begal tahu enggak kalau misalnya ini haram? Coba sekarang. Tahu jelas. Tahu. Tapi enggak langsung dikafirkan. Kenapa? Karena dia mengakui bahwa perbuatan salah kalau ketangkap. Pasti mengakui. Ya. Begitu. Saya pernah di Masjid Hijau dulu. Tahun 2017 atau 2018. Ya. Ketika itu kajian apa ya? Kitab apa lupa, Syarhus Sunnah atau apa lupa. Ada seseorang, beliau bapak-bapak usia di atas 50, mungkin berapa lah nggak tahu, di atas 50 udah tua. Dan memang beliau terkenal betul-betul keras terhadap penguasa. Ya. Ajukan pertanyaan, lagi rame-rame ajukan pertanyaan. Terus ada apa Pak? Menurut saya pemerintahan sekarang itu betul-betul harus dibubarkan. Itu mesti jauh itu. Ada yang geleng-geleng, dia lagi, udah biasa. Ya, loh kenapa Pak? Karena tidak menerapkan hukum Allah. Oh, kan? Ini bahaya ini. Ya kan? Dan itu Masjid Hijau itu dekat dengan Mabes TNI.
Dan juga banyak teman-teman polisi juga ikut sholat di situ, ikut ngaji. Kita di Masjid Hijau banyak orang-orang TNI banyak situ. Yang juga ngaji situ. Ya, kenapa Pak kok bisa gitu? Ya mereka nggak berhukum dengan hukum Allah. Lihat Indonesia kacau gitu, kacau seperti karena nggak berhukum dengan hukum Allah. Ya, oke. Saya tanya Pak, kata beliau ini pokoknya semuanya itu salah dari presiden kita. Itu ngomong loh di depan orang banyak loh, ini ikhwan-ikhwan. Tapi Pak gitu, oke. Kalau emang harus kayak gitu gini, saya tanya Pak. Itu di majelis kayak gini dan jemaahnya jauh lebih banyak daripada di sini jemaah, benar. Banyak ngumpul jemaah. Saya tanya Pak, kalau misalnya di samping rumah Anda atau dekat rumah lah gitu, tetangga nyetel musik dangdut keras-keras malam-malam Pak. Ya. Sekarang salah siapa? Salah presiden. Loh, kenapa presiden Pak? Karena presiden tidak menerapkan undang-undang hukum Allah Azza wa Jalla. Coba Pak, gimana cara berpikir itu apa-apa? Yang salah presiden. Begini Pak, kenapa enggak Bapak aja mungkin menasihati tetangga Bapak supaya tidak melakukan hal itu? Loh, enggak, saya warga biasa. Dia melakukan kayak gitu karena apa? Karena enggak ada peraturan dari presiden soal hal kayak gini. Maka ini semua salah dari pemerintah. Kenapa jadi seperti ini? Repot Pak, kalau benaknya itu apa-apa tuh salah penguasa, itu enggak ada habisnya semuanya. Mungkin jangkrik salah bersuaranya di pagi hari bukan malam hari, jangan-jangan yang disalahin adalah penguasa lagi nanti. Ini jangkrik kok salah nih? Pasti ini enggak berkah penguasa sekarang. Dulu di khilafahnya Harun ar-Rasyid sampai macan aja dikasih daging udah nggak mau, saking adilnya penguasa ketika itu. Paham nggak Pak? Ya. Jadi apa-apa yang salah di Indonesia ini karena penguasa, karena kezaliman penguasa dan seterusnya. Ketahuilah bahwasanya kezaliman penguasa itu refleksi dari kezaliman rakyat juga, karena penguasa itu tumbuh dari rakyat, beranak dari rakyat. Jadilah penguasa. Maka sekarang betul-betul harus kita ayomin dan kemudian kita bersihkan, kita berikan ilmu. Sebab beramal adalah masyarakat, rakyatnya. Karena penguasa untuk menasihatinya ada cara tersendiri yang lebih baik. Gitu. Nah, kemudian jemaah sekalian rahimakumullah. Sebagian dari ulama juga memahami 3 ayat ini dengan pemahaman yang disesuaikan dengan kadar dari sifat yang disebutkan dalam ayat. Di ayat pertama kan ada vonis bahwa siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Ayat kedua zalim, ayat ketiga fasik. Maka di sini ada 3 sifat. Sifat kekufuran, sifat kezaliman, dan sifat kefasikan. Kekufuran berarti di sini apa? Keluar dari Islam. Itu. Kezaliman di sini berarti apa? Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kefasikan di sini artinya apa? Tidak taat pada peraturan Allah Azza wa Jalla. Duh, beneran ini udah azan ini Pak? Udah azan beneran dah? Ana baru alhamdulillah perasaan lo. Masa udah azan duluan? Subhanallah. Ya silakan azan kalau gitu. Baik, jemaah sekalian rahimakumullah, kembali ke yang tadi. Kita memiliki atau kita mendapatkan di sini 3 sifat sebagai vonis untuk orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Yang pertama sifat kufur, yang artinya keluar dari Islam. Yang kedua sifat zalim, yaitu keluar dari keadilan hukum. Dan yang ketiga sifat fasik, yaitu keluar dari ketaatan kepada Allah. Semua sifat ini sifat keluar dari kebaikan. Tapi yang paling buruk adalah kafir. Karena dia menunjukkan dia terancam apa? Abadi di neraka nanti. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian sifat zalim dan sifat fasik. Fasik itu keluar dari ketaatan, membangkang. Nah, di antara pemahaman sebagian ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini juga sahih, bahwasanya
tidak semua yang tidak berhukum dengan hukum Allah lantas dikafirkan. Karena masih ada kemungkinan lain dan sebab atau penghalang kekafirannya. Iya. Di antaranya ijbar, keterpaksaan. Keterpaksaan itu menjadi mawani' at-takfir, menjadi penghalang pengkafiran. Terpaksa di sini baik terpaksa karena darurat atau terpaksa karena tidak ada jalan lain lagi dia untuk melakukannya. Ya. Tidak memungkinkan dia untuk mengubahnya. Misal darurat yaitu kalau dia pakai hukum Allah, maka dia akan dibunuh nanti. Misal, ya, misalnya, atau terancam tidak selamat, makanya darurat. Kalau dia kalau dia malah pakai hukum Allah dan tidak pakai hukum selain hukum Allah, maka dia diancam dibunuh. Misal, ya. Maka ini tidak serta-merta dikafirkan karena ada mawani'nya yaitu ikrah. Contoh seperti hadis Ammar bin Yasir. Ketika beliau diancam untuk dibunuh kalau enggak menyatakan kalimat kufur. Maka diberi uzur. Karena ikrah. Dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur tapi hatinya itu tetap meyakini akan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi ikrah itu bisa menjadi mawani' at-takfir, di antara mani'un min mawani' at-takfir, pencegah pengkafiran. Atau dia tidak punya jalan lain, ya ini sama seperti terpaksa. Seperti dia sudah menjadi PNS misalnya. Ya. Namun di beberapa undang-undang atau di beberapa peraturan di kantornya itu tidak pakai hukum Allah dan bertentangan dengan hukum Allah misalnya. Ya. Mau enggak mau uang panas dia dapat. Mau enggak mau uang panas masuk ke rekeningnya. Misalnya. Dan dia enggak punya jalan lain untuk menyetopnya. Maka ini kan seperti sedang menerapkan hukum yang bertentangan dengan hukum Allah Azza wa Jalla. Maka tidak langsung dikafirkan karena dia juga tahu ini haram. Bahkan kalaupun dia makan, dia tetap tahu ini haram, maka tidak langsung dikafirkan. Dia dikatakan maksiat, zalim atau fasik dengan itu. Bahkan bisa jadi dia diberi uzur sama sekali karena dia tidak mau hal itu, dan ketika uang panas itu masuk rekeningnya, dia langsung membuangnya ke pihak lain yang mungkin bermaslahat seperti fakir miskin atau pembangunan jalan dan semisalnya. Iya. Yang seperti ini bahkan dikatakan fasik pun tidak, dikatakan zalim pun tidak. Coba, banyak yang seperti ini sebenarnya di sebagian pekerjaan. Ya. Boleh enggak antum memiliki kartu atau rekening bank konvensional padahal sudah ada solusi bank syariah. Lebih selamat lah minimal, kalau belum sempurna minimal lebih selamat dari riba. Tapi sekarang ada keadaan di mana antum bekerja di kantor yang mana fee atau gajinya itu hanya ditransfer ke bank ini saja, dan setiap dari karyawan sivitas kantor itu wajib memiliki rekening ini, bahkan dibuatkan oleh kantor. Antum accept atau tidak? Antum nggak terima, ya berarti nggak dapat gaji, kan selesai. Gimana? Akhirnya antum accept. Oke, kan ada tanda tangan. Berarti antum setuju dong dengan hukum yang seperti membolehkan riba. Nah, apakah langsung kafir? Enggak. Apakah zalim? Ya belum tentu juga karena antum terpaksa. Oke, sekarang bukan dalam konteks pekerjaan deh, nggak dipaksa deh. Antum punya rekening dagang dan konsumen antum tidak hanya menggunakan bank syariah, bahkan banyakkan pakai bank konvensional.
Dan rata-rata mereka selalu nanyain bank konvensional, ada bank ini enggak? Ada bank ini Mbak? Enggak. Waduh, afwan enggak ada. Waduh, berat nih kau antar bank lumayan 6.000 dan seterusnya. Pakai flip Pak, bisa enggak? Saya enggak pakai flip. Itu request terus. Kemudian antum malah pakai apa? Bank konvensional akhirnya. Bahkan punya lebih dari satu rekening. Maksiat bukan? Kemungkinan ini maksiat. Tapi apakah ini dalam artian antum menghalalkan riba? Enggak juga, antum tahu ini dosa. Tapi ya sudahlah, ngalah aja lah sama konsumen daripada ribet. Ya udah, kebutuhan antum. Ini berhukum dengan hukum Allah kira-kira? Tidak. Yang antum pakai bukan hukum Allah malah. Dan di situ ada tanda tangan di klausulnya, itu kan ada di bank. Bunga itu ya antum tanda tangan di situ. Dosa enggak? Dosa. Berhukum enggak dengan hukum Allah? Tidak. Tapi apakah dikafirkan? Ya enggak, karena antum tidak bermaksud menghalalkan ini. Beda ya kawan. Enggak semua yang tidak berhukum dengan hukum Allah langsung disebut kafir. Karena ada 3 kemungkinan. Imma kafir, imma murni dia zalim, memang menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Imma dia fasik, karena memang pengen maksiat aja. Karena memang pengen maksiat. Jadi tidak berhukum dengan hukum Allah itu konteksnya itu luas sekali jemaah sekalian. Luas. Ya, luas. Ya. Jadi ada kafir, ada zalim, ada fasik. Adapun kalau seseorang berhukum dengan selain hukum Allah dan dia merasa bahwasanya hukum selain hukum Allah ini lebih baik, dia merasa itu, meyakini itu bahkan, maka dia dihukumi apa? Kafir. Dihukumi kafir. Kalau emang ini kafir, maka sudah otomatis zalim dan fasik. Karena kekafiran itu kezaliman terbesar dan kekafiran kefasikan tertinggi. Namun tidak semua yang divonis zalim lantas kafir. Tidak semua yang divonis fasik lantas kafir. Perebutan lahan, harta gono gini, dan seterusnya sampai pengadilan kemudian. Akhirnya curang di situ dan pakai riswah. Pelicin. Akhirnya dia berhasil mendapatkan yang bukan haknya. Ini pakai hukum siapa? Bukan pakai hukum Allah. Hukum Allah itu adil, enggak mungkin seperti itu. Pakai hukum riswah, hasil nyogok. Kira-kira kafir atau zalim dia? Zalim. Bermaksiat enggak? Bermaksiat. Gitu, Pak. Khawarij memahaminya, semua yang berbuat zalim, semua yang berbuat kefasikan, kafir. Sama ini semua. Kafir, zalim, fasik. Itu satu paket semua orang tuh. Kalau dia berbuat kefasikan, berarti dia zalim dan kafir. Itu bagi Khawarij. Kalau dia menzalimi seseorang, berarti dia kafir dan fasik, kafir. Semua dikafirkan. Iya. Begitu jemaah sekalian. Saweran dangdut, zalim enggak ya? Nyawer dangdut, bidonnya lagi nyanyi dangdut, saweran, pakai songkok pula yang saweran, nih neng, gitu kan, si nengnya kemudian ngambil duit, ini zalim nggak? Zalim, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, duit juga jangan buat saweran, zalim, menafkahkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu satu. Fasik nggak? Oh ini mendukung kefasikan, kafir nggak? Bagi Khawarij kafir. Kenapa? Segala perbuatan zalim, segala perbuatan fasik itu berarti kafir. Tuh Khawarij seperti itu. Adapun Ahlus Sunnah merinci. Ada kezaliman yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam, ada. Dan banyak kezaliman yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, ya banyak. Kayak tadi, menggeser pacok tanah zalim enggak? Zalim, apakah kafir? Ya enggak kafir, orangnya enggak langsung kafir karena orangnya juga tahu itu dosa, ya. Tapi fasik ya dia, fasik dengan keluar dari ketaatan kepada Allah Taala dengan zalim itu. Ya begitu jemaah sekalian, itu frame-nya orang Khawarij, ya. Frame-nya orang Khawarij terhadap permasalahan pengkafiran orang-orang yang tidak menerapkan hukum Allah Azza wa Jalla. Bahkan sampai antum isbal jemaah sekalian, isbal itu berarti antum tidak menerapkan hukum Allah. Karena hukum Allah, Rasulullah SAW ya melarangnya dalam beberapa hadis. Kalau antum isbal, bagi Khawarij apa? Kafir antum. Karena dianggap dosa besar. Syuf,
repot ya. Itu kemudian nanti orang Khawarij itu sholat di belakang siapa, itu repot saya. Ke masjid manapun, wah imamnya Isbal, enggak lah. Makanya dalam kitab-kitab akidah dari zaman bahla, dari zaman 4 Hijriah sampai sekarang, beberapa kitab akidah dan manhaj mengatakan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah madhabnya dalam berimam adalah berimam baik kepada yang saleh maupun fajir atau fasik. Imamnya saleh, alhamdulillah. Imamnya fasik, ya kita ikut juga salat di belakangnya, selama kefasikannya bukan kekufuran yang zahir jelas-jelas gitu loh, dan tanpa uzur. Begitu jemaah sekalian. Adapun kalau misal jadi orang Khawarij, maka apa? Dosa besar dikit, udah. Imam Isbal, waduh, kita nggak mau berimam dengan orang yang sudah keluar dari Islam, kufur dia dengan Isbal itu. Subhanallah. Ya, jemaah sekalian rahimakumullah. Taib, materi sebenarnya masih panjang ya, ada beberapa hadis lagi, cuman ternyata waktunya tiba-tiba sudah isya saja ya. Jika ada soal, mungkin pertanyaan, mungkin tidak ada jemaah. Saya berharap sih tidak ada, biar cepat. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Enggak ada jemaah, sampai sini aja insyaallah. Jadi tadi rincinya untuk 3 kriteria, kufur, fasik, kufur, zalim dan fasik. Ya. Ketiga ini tidak mesti sama. Namun kalau seseorang dia tidak berhukum dengan hukum Allah karena merasa hukum selain Allah itu lebih afdal, maka dia otomatis kafir. Dan kalau seseorang itu sudah kufur, maka pasti dia zalim dan fasik. Namun yang zalim atau fasik tidak serta-merta kafir. Banyak gak muslim yang fasik? Iya banyak. Banyak gak muslim yang zalim? Iya banyak. Tapi untuk mengkafirkannya, maka ini perlu syurut, perlu syarat-syarat pengkafiran dan hilangnya pencegah pengkafiran. Begitu jemaah sekalian. Ya mudah-mudahan sedikit membuka cakrawala ilmu kita dan khazanah ilmu kita, sehingga kita mengerti ternyata ada poin pembeda besar, poin yang besar pembeda antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Khawarij, dan inilah diantara sebabnya. Dan hal seperti ini penting untuk disampaikan. Tema seperti ini tidak akan habis dan tidak akan basi, karena mental Khawarij itu tetap ada sampai sekarang. Ya, baik disadari atau tidak. Bahkan kadang-kadang ada yang tidak sadar bahwa dirinya telah terbius dengan pemikiran Khawarij, dengan kekerasannya. Dan hati-hatilah jemaah sekalian dengan beberapa dai yang memiliki sikap keras, terutama terhadap atasan, terhadap pemerintah, penguasa. Kita bukan penjilat pemerintah, tapi kita juga punya sikap. Dan kita tidak menyikapi penguasa yang zalim seperti apapun, seperti bagaimana Khawarij atau orang-orang yang jahil menyikapi penguasa yang zalim. Rasulullah SAW menyebutkan dalam banyak hadis, dalam beberapa hadis, dan juga at-ta'amul ma'a al-amir al-zalim, yaitu bermuamalah, bersikap terhadap penguasa yang zalim, itu juga salah satu pembahasan besar dalam pembahasan manhaj dan aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan termasuk salah satu poin besar dalam manhaj. Sehingga kalau seseorang kesandung dalam masalah ini, maka dia dikhawatirkan keluar dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah secara pemikiran. Dan jangan kira bahwasanya pemikiran hal seperti ini itu tidak merambat ke hal-hal lain. Seperti tadi kita bilang, hal-hal yang mungkin remeh tidak ada kaitan dengan presiden, itu bisa dikaitkan dengan presiden dan menyalahkan presiden, padahal nggak ada, has nothing to do with it. Tapi tetap dikait-kaitkan. Ini semua ini apes musibah ini karena ini kan, dan tidak melihat bahwasanya kezaliman itu di rakyat bisa jadi lebih banyak. Makanya Allah hukum dengan menghadirkan penguasa yang mungkin menzaliminya. Sebagian dari ahli sunnah dan ulama mereka bersikap begini jemaah sekalian. Ketika kami sedang bersama penguasa, kami membela rakyat. Namun ketika kami bersama rakyat, kami membela penguasa. Itu tindakan yang lebih afdal. Ya. Artinya kalau antum di hadapan penguasa, belalah rakyat. Berikan masukan kepada penguasa yang baik-baik. Dan ketika berada di tengah-tengah rakyat, belalah penguasa.
Jagalah kehormatan mereka dan buatlah orang-orang bersabar. Adapun banyak dari kita ketika di rakyat mencela penguasa. Ketika dekat dengan puasa mulai menjilat. Ya, mulai kemudian bermuka minyak. Ya, maka yang seperti ini munafik. Orang-orang Yahudi di belakang Nabi SAW mencela Nabi SAW. Adapun di hadapan Nabi bermuka minyak. Begitu juga orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul itu orang yang kalau Nabi lewat dan datang itu memuji Nabi dengan Masya Allah. Tetapi kemudian di belakang Nabi SAW menjelekkan habis-habisan. Maka kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada orang-orang yang memegang jabatan agar Allah Ta'ala memberikan mereka hidayah. Dan juga kita semua dari kita butuh hidayah. Dalam masalah ini pun butuh hidayah. Masalah yang kadang berat untuk menyampaikannya disebabkan banyak dari orang merasa dirugikan oleh penguasa. Padahal bisa jadi ujian manusia itu adalah jalan menuju surga Allah Azza wa Jalla. Ya, kita cukup sampai sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.